timnas Indonesia nggak perlu bersedih ketika kehilangan bek keturunan seperti Pascal Struijk. Pemain Leeds United ini sempat menolak kesempatan berseragam merah putih. Meski begitu, skuad Garuda sekarang sudah punya pengganti yang lebih gacor, yakni Mads Hilhers. Bek andalan FC Twente ini punya potensi yang jauh lebih hebat. Sementara Struijk justru kesulitan menembus skuad utama Belanda asuhan Ronald Koeman. Bagaimanakah perbedaan nasib Mads Hilhers dan Pascal Struijk? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe channel Timnas Update 47 ini, tolong bantu subscribe dulu. Terima kasih. Gacornya Mads Hilhers dan menurunnya Pascal Struijk. Pamor Mads Hilhers semakin meroket setelah memilih timnas Indonesia dibanding Belanda. Pemain 23 tahun ini terus menjadi pilihan reguler di starting line-up FC Twente. Sejak musim lalu, Hilhers sudah menjadi bagian penting di lini pertahanan The Tukers. Hilhers mencatat 28 penampilan dengan 88% operan sukses per 90 menit. Selain makin gacor, harga transfer sang pemain juga terus meroket sejak debut pada 2020 silam. Berawal dari 75.000 euro, bandrol Hilhers sekarang menyentuh angka 7 juta euro. Kehebatan Hilhers sukses bikin FC Twente konsisten finish 5 besar dalam liga musim terakhir. Puncak performa sang pemain terlihat saat melawan Manchester United di Europa League. Bek asal Manado ini gak gentar harus berhadapan dengan sejumlah bintang setan merah. Hilhers sukses bikin Kobbie Mainoo terpental hingga kehilangan penguasaan bola. Alejandro Garnacho juga kewalahan mendapat tackle keras dari calon bek skuad Garuda ini. Performa hebat Hilhers kontra setan merah sampai bikin kiper FC Twente kagum. Mads melemparkan kepalanya ke arah bola yang datang dengan kecepatan hampir 100 km per jam. Senang melihat dirinya berakselerasi saat itu, kata Lars Arne Staal. Bahkan Robin van Persie juga menyesali keputusan Hilhers memilih timnas Indonesia. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa Hilhers akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke Belanda, kata van Persie. Nasib berbeda dialami Pascal Struijk yang justru mengabaikan panggilan skuad Garuda. Padahal sang pemain sudah mengakui punya silsilah keturunan Indonesia. Orang Indonesia nampaknya sadar kalau saya memiliki darah dari Indonesia. Saya harus jujur, terkadang saya merasa menjadi orang Indonesia, ucap Struijk. Namun sang pemain malah ngotot menunggu panggilan memperkuat timnas Belanda. Padahal pemain kelahiran Antwerpen ini bisa menjadi andalan utama Shin Tae-yong di lini belakang. Peluang Struijk berseragam skuad Garuda juga pernah disinggung oleh media lokal Belanda. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, singgung Football Premier. Anehnya, Struijk juga sampai rela menolak panggilan timnas Belanda demi skuad The Orange. Saya senang jika bisa menerima telepon dari timnas Belgia. Namun, saya lebih senang jika mendapatkan panggilan dari timnas Belanda, karena sering dipanggil hingga skuad U17, ucap Struijk. Keputusan sang pemain menolak pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi akhirnya disindir media Vietnam. Kanal berita Soha sampai mengejek timnas Indonesia yang gagal mendapatkan Struijk. Lawan Vietnam yakni Indonesia harus memendam ambisi memanggil bintang dari Liga Inggris, Pascal Struijk. Pemain milik Leeds United itu menegaskan sama sekali tidak tertarik membela timnas Indonesia. Karir Pascal Struijk mendadak jalan di tempat setelah membuang kesempatan membela timnas Indonesia. Buktinya sudah 2 musim sang pemain hanya mentas di kasta kedua Liga Inggris. Di musim lalu, Leeds United gagal promosi setelah dikalahkan Southampton di final playoff. Nasib Struijk semakin sial karena selalu gagal meninggalkan Elland Road Stadium. Padahal sang pemain dirumorkan menjadi incaran Paris Saint-Germain di bursa musim dingin lalu. Sayangnya kabar ini cuma isapan jempol belaka karena nggak terjadi. Selain rumor PSG, Struijk juga sempat diberitakan menjadi incaran klub Bird. Klub divisi atas Liga Belgia ini membidik sang pemain sebagai target utama di lini pertahanan. Namun klub Bird batal meminang Struijk karena gagal mencapai kesepakatan dengan Leeds United. Karir pemain 25 tahun ini juga semakin menurun akibat kalah saing dengan Ethan Ampadu. Pemain asal Wales ini lebih dipilih Daniel Farke untuk mendampingi Joe Rodon. John Newsom selaku ex-pemain Leeds United menilai karir Struijk di skuad The Whites akan tenggelam. Saya nggak merasa duo Ampadu dan Rodon akan dirombak. Sebagai duo bek tengah, keduanya bermain sangat luar biasa sejak Daniel Farke memindah posisi Ampadu ke lini pertahanan, kata Newsom. Selain itu, karir Struijk juga dipastikan kalah mentereng dengan Mads Hilhers. Pasalnya, pemain kelahiran Antwerpen ini gak pernah bermain di kompetisi Eropa. Struijk belum pernah mencicipi laga Liga Champions, Europa League, atau Conference League. Sementara Hilhers sudah pernah merasakan playoff Liga Champions dan fase grup Europa League. Hilhers bakal ke Piala Dunia tapi Struijk diabaikan Belanda. Keputusan Mads Hilhers pulang membela Ibu Pertiwi memang terbukti tepat. Pasalnya, sang pemain berpeluang tampil ke Piala Dunia bersama skuad Garuda. Pasukan Shin Tae-yong masih bisa lolos otomatis lewat peringkat 1 dan 2.
Namun, timnas Indonesia juga bisa mengincar posisi ketiga dan keempat grup C demi lolos ronde keempat. Di babak ini, timnas Indonesia akan bertarung dalam sistem 2 grup yang terdiri dari 6 tim. Pasukan Merah Putih bakal langsung lolos ke Piala Dunia jika finish di posisi teratas grup. Kesempatan emas ini bikin Hillhurst semakin bersemangat membela skuad Garuda. Wajar jika sang pemain punya mimpi tinggi membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ada kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Dengan tim saat ini, kupikir kami punya peluang bagus untuk lolos ke Piala Dunia, tegas Hillhurst. Nasib berbeda dialami Pascal Struijk yang diprediksi akan lebih sulit mentas di Piala Dunia. Pasalnya, sang pemain harus bersaing dengan sejumlah bek papan atas Eropa di timnas Belanda. Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, dan Nathan Ake mustahil bisa digeser oleh Struijk. Ronald Koeman juga diprediksi akan lebih melirik talenta-talenta potensial seperti Jorel Hatton dan Jan-Paul van Hecke. Kemudian masih ada Mickey van de Ven yang penampilannya semakin meningkat di Tottenham Hotspur. Bek 24 tahun ini bahkan masuk skema Ronald Koeman di gelaran Euro 2024. Timnas Indonesia lebih beruntung dapatkan Mats Hillhurst. Skuad Garuda memang sangat beruntung mendapatkan bakat besar seperti Mats Hillhurst. Pemain 23 tahun ini punya potensi yang gak kalah hebat dibanding Pascal Struijk. Kedua pemain ini dikenal bisa menjadi bek modern yang lihai menguasai bola. Namun, gaya permainan Hillhurst dijamin lebih cocok untuk skema taktik Shin Tae-yong. Produk Akademi FC Twente ini berani duel keras dengan striker lawan meski kalah postur fisik. Buktinya, Hillhurst sukses mematikan pergerakan Joshua Zirkzee yang punya tinggi 193 cm. Bahkan sang bek juga pernah lompat merebut bola dengan pemain jangkung besar seperti Harry Maguire. Selain berani duel keras, Hillhurst juga cerdas membaca arah serangan lawan. Sementara Struijk punya gaya permainan yang lebih kalem tanpa banyak duel. Namun, sang pemain punya kelemahan yang bisa jadi bumerang untuk skuad Garuda. Pasalnya, Struijk sering absen dihantam cedera panjang hingga dijuluki bek kaki kaca. Di musim lalu, sang pemain menepis setengah musim akibat masalah pada pangkal pahanya. Berbeda dengan Struijk, kondisi fisik Hillhurst jarang punya rekor cedera yang mengkhawatirkan. Dengan karir Mats Hillhurst yang terus meroket, akankah Pascal Struijk akhirnya terpanggil untuk membela timnas Indonesia?